I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Hai, saat ini saya berada di tengah hutan yang ada di Desa Masaran. Namanya hutan Mintul-Mintul. Nah, jika saudara lewat tengah hutan ini pada pagi hari, pasti akan sering menemui hutan ini dipenuhi oleh kabut. Suasananya sangat sejuk, sangat asri, dan sangat cocok bagi teman-teman yang ingin merasakan sensasi di tengah gunung, di tengah hutan yang banyak kabut. Ikuti terus perjalanan saya menyusuri tengah hutan, atau yang lebih dikenal dengan hutan Mintul-Mintul ini, agar tahu suasana asli tengah hutan yang penuh kabut ini. Yuk, jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan saya di MHD Channel. Ini teman-teman, saat ini saya berada di tengah hutan pinus yang sering dikenal dengan hutan Mintul-Mintul. Hutan ini menghubungkan antara Dukuh Masaran Wetan dengan Dukuh Jumuk yang berada di Desa Masaran. Jadi ini masih jalur antar desa. Jalan ini juga sebagai penghubung masyarakat atau anak-anak sekolah dasar yang berada di Dukuh Jambu yang bersekolah di SDN 2 Masaran. Uniknya lagi, mereka ini jalan kaki. Baik teman-teman, kita jalan menyusuri hutan Mintul-Mintul. Ini kondisi jalannya masih makadam atau berbatu, dan juga masih banyak lubang. Ini berada di tengah hutan ya, dulur. Kalau kita lihat di sepanjang jalan kiri dan kanan, ini hutan pinus. Ya, hutan pinus ini dimanfaatkan warga juga untuk diambil getahnya yang bekerja sama dengan pihak berhutani. Nah, selain hutan pinus ini, di bawahnya juga ditanami berbagai macam tanaman. Ada rumput-rumputan yang digunakan untuk pakan ternak, dan juga ada kapulaga dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan hasilnya untuk masyarakat petani yang berada di wilayah sekitar Masaran. Yuk kita jalan lagi. Nah, ini karena hutan ini berada di atas ketinggian, sehingga sering sekali kalau pagi itu sering terjadi kabut. Nah, saat ini sudah pukul 10 sebenarnya, tapi kondisi masih kabut, sehingga semakin pagi biasanya kabutnya itu semakin tebal. Jadi kalau sederek semua ingin merasakan sensasi kabut di hutan Mintul-Mintul yang lebih tebal, datang ke sini pada pagi hari. Nah, ini hati-hati karena jalannya berlubang dan banyak kubangan air. Ini yang jalan ini adalah anak-anak yang sekolah di SDN 2 Masaran. Ini berasal dari Dukuh Jambu yang saya tanya tadi. Hai, say hello. Hai. Kok diam aja ya? Aku duluan ya. Cari apa, Dek? Nah, ini semakin tebal kabutnya, sehingga ini jarak pandang hanya sekitar 10 meter saja. Oke, kita akan berhenti sebentar ya. Nanti kita lihat-lihat pemandangan indahnya hutan Mintul-Mintul ini. Ini saya sudah berada di tengah hutan Mintul-Mintul, dan ada mitos yang berkembang bahwa di tengah hutan Mintul-Mintul ini sering terjadi istilahnya penampakan-penampakan atau hal-hal gaib yang mungkin bagi sebagian orang itu hal yang tidak biasa, tapi bagi sebagian orang juga ini hal yang lumrah dan wajar karena hutan ini berada
jauh dari pemukiman warga. Nah, jadi tetap hati-hati, tetap kita hormati alam lain dengan cara ya setidaknya kita permisi dulu. Istilahnya kita sebagai sesama makhluk saling menghormati. Jangan kita berbuat yang tidak sewajarnya di hutan atau tempat-tempat seperti ini. Oke, itu mungkin kita lihat dulu pemandangan indahnya hutan mintul-mintul ini. I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Hati-hati dulur, kalau ini saya saat ini sudah berada di salah satu turunan, sehingga butuh kewaspadaan, kehati-hatian, karena jalanannya sedikit licin. Ini disebabkan karena di sini jarang mendapat sinar matahari, sehingga jalanan ini mungkin sedikit berlumut, dan juga ada banyak daun pinus yang jatuh di sepanjang pinggir jalan ini, sehingga ketika kita berjalan tidak hati-hati bisa menyebabkan terpeleset. Nah, sebagai masyarakat desa atau pegunungan, jika masuk ke wilayah tertentu dan dianggap tempat itu masih wingit atau istilahnya ada sesuatu yang menunggu, kita disuruh untuk izin terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya biasanya dengan kita membunyikan klakson kita. Itu ada sebagian yang beranggapan seperti itu, dan mungkin ada yang lainnya. Mungkin teman-teman yang tahu cara kita untuk menghormati penghuni lain, istilahnya bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar biar saya juga tahu. Oke, ini kondisinya masih sangat berkabut tebal teman-teman, dan ini sangat asik sebenarnya. Ini jarak pandang sekitar 5 meter. Ini saya akan mencoba belok ke kiri, ini menuju arah Dukuh Jambu. Kalau yang lurus itu arah ke Kembangan dan Sumbreng. Nanti akan kita coba, ini kita akan belok ke Dukuh Jambu terlebih dahulu. Nah, ini bukan dukuh sebenarnya, lingkungan tepatnya, karena Jambu ini masuk ke Dukuh Jumok. Nah, kita lihat suasana dan kondisinya bagaimana. Masih berkabut. Nah, jalur ini sebenarnya kalau kita terus lurus nanti akan tembus ke Prambon Tugu Trenggalek ya, yang jelas. Dan jalurnya ini ada sebagian yang masih makadam, nanti ketika sudah nyampe ke wilayah Tugu itu sudah ada yang dirabat dan ada yang diaspal. Ini sebenarnya dulu juga aspalan tapi sudah rusak ya. Arek, wis teko kene iki, Mang. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny
Pak, monggo. Pados makan. Things are not the same as they were a year ago. Yang pundi nek pados makan niku. Iyalah. Kula wau dibering kontulan mriki lho. Pinten open-opene? Lu kata mendo napa? Ya, pedus ya sapi. Nggih. Ya. Monggo, nuwun. Ngene, kontulan. Grumbut nggih. Pinten open-open kan? Wong loro kae 6. 6 kok entek. Ya mamane iki sak menembane ngono iki wis ngarep kesel lan wis Anu, mendo. tapi Oh, sapi ki sampe 7. Mboten ki damel napa lho sapi semono mbane iki. Saone. Akeh men. Mbok ti sumbangne sitok-sitok. Way back a year ago.